Mereka nggak peduli, Anies tuh nggak peduli sama warga-warga yang kecil-kecil gitu ya, yang kerja di Holy Wing ribuan orang. Terserah mereka lah, mau mati, mau apa kayak terserah gitu. Yang penting nama Anies naik. Jadi gimana? Ya bersyukur ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Namanya gubernur seiman gitu kan. Nggak apa-apa, toh ini kan memang gubernur pilihan warga Jakarta yang pengen agar Jakarta ini dipimpin oleh gubernur yang seiman gitu. Ya kita harus syukuri, nggak apa-apa bersusah payah di dunia ini sebentar kok. Dunia ini kan nggak dibawa mati, jadi ya sudahlah, yang penting masuk surga. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang nyusahin. Yang setelah jadian dia minta semua akun sosial media kita ditambah nama dia di belakang nama kita. Nanti setelah mau putus, udah ribut-ribut gitu ya, minta dihapus-hapusin semuanya. Kan nyusahin gitu ya. Tahu gitu mah dari awal nggak usah gitu kan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan gitu. Karena Anies mengubah 22 nama jalan yang sudah ada di Jakarta. Jalannya sudah ada namanya, diubah sama Anies. Ini apa-apaan sih gubernur seiman ini? Ya kalau dia bikin jalan baru, trotoar baru, infrastruktur baru, mau dia kasih nama apa terserah gitu. Ini kan jalannya sudah ada namanya, diganti sama dia. Nanti pendukungnya akan mengklaim bahwa nama-nama ini, jalan-jalan ini, itu Anies yang bikin. Padahal cuma bikin nama. Bukan jalannya. Jalannya mah udah ada dari dulu gitu ya. Dan saya terus terang kepikiran sama tukang paket gitu, atau pekerja ekspedisi yang nganter-nganterin barang gitu ya. Itu mereka nggak diubah nama jalannya, mereka udah sering nyasar itu. Iya kan gitu, sering nelpon ke kita gitu ya. Saya udah sampai jalan ini bu gitu. Nanti kan bisa-bisa ada pertengkaran-pertengkaran baru karena kesalahpahaman nama jalan. Oh ini udah berubah namanya. Ini nambah masalah aja jadinya gitu ya. Tapi mungkin nanti dalam prakteknya gitu ya. Ini kan 22 nama jalan. Ini kalau dihafalin susah loh. 22 itu kalau pair itu kan jadinya 44. Susah loh itu. Nanti mungkin para tukang paket itu dikasih daftar SOP baru lah, kasih daftar nama jalan. Nanti misalkan cari di map namanya ini, itu aslinya ini. Karena kalau nggak ada daftar itu, bisa tambah nyasar mereka. Nyusahin aja gitu. Ya meskipun menurut Anies ini dalam rangka untuk mengenang para pahlawan dan orang-orang yang punya jasa di DKI Jakarta, seniman di Betawi dan sebagainya. Oke lah niatnya bener, bagus sekali niatnya gitu ya. Cuma kan pertanyaan kita, kalau ada nama seniman atau artis yang kemudian menjadi nama jalan, saya nggak mau mengecilkan nama mereka gitu ya. Cuma kan jadi pertanyaan, kalau mereka akhirnya meninggal dunia hari ini, itu kan ada juga banyak dong seniman-seniman Betawi yang ada di Jakarta hari ini gitu kan. Nah nanti kalau mereka meninggal dunia, apa kita ganti nama jalan lagi? Ini kalau gubernurnya kayak Anies gitu ya, 20-30 tahun yang akan datang Jakarta sibuk ngurusin jalan. Udah ganti nama, KTP, KK, ganti lagi karena ada yang meninggal, tokoh Betawi. Gak bisa habis itu kerjaan gitu ya. Ya meskipun menurut Anies, ini nanti administrasi itu semuanya gratis katanya. Untuk urus KTP, KK semuanya gratis. Di Jakarta kita kasih gratis. Padahal seluruh dunia, enggak sih, seluruh Indonesia gitu. Yang namanya ngurus KK, KTP itu emang gratis. Cuma kan biasanya kita ngurus KTP dan KK itu karena hilang atau karena ada perubahan. Nah ini nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan, nggak hilang, ada barangnya, tetap kita ngurusin. Ini siapa yang mau nyapres, siapa yang repot ini gitu ya.
Ya saya nggak ngerti gitu dengan alasan bahwa ini untuk mengenang para orang-orang yang sudah berjasa untuk Jakarta dan katanya ini masih akan dilanjutkan untuk tahap kedua dan selanjutnya. Karena ini tahap pertama 22 nama ini gitu. Nah, terus kalau memang nanti ada tahap kedua yang misalkan ada 22 nama lagi gitu ya. Ya mungkin saya kalau boleh usul gitu ya. Ini demi memberikan rasa hormat kita kepada para pahlawan-pahlawan Jakarta gitu ya, yang sudah mengantarkan gubernur seiman memimpin Jakarta gitu kan sejak 2017 sampai 2022. Ini kan berjasa sekali gitu. Nggak pernah loh dari seluruh dunia di mana-mana nggak ada gubernur yang seiman. Cuma di Jakarta gitu yang percaya bahwa air turun dari langit ke bumi, bukan ke gorong-gorong raksasa. Di seluruh dunia cuma Jakarta gubernurnya yang seiman itu. Makanya untuk mengenang para pahlawan-pahlawan yang berjasa mengantarkan Anies menjadi gubernur gitu kan, menjadi gubernur yang seiman, ya pasti nanti nama-nama itu harus kita kasih kepada pahlawan-pahlawannya gitu. Misalkan Buniani. Buniani itu berperan penting kepada Anies gitu kan. Karena tanpa Buniani, Anies gak bisa tuh menang Pilkada DKI. Habib Rizik, Bahar Smith. Oh enggak, Bahar Smith enggak ya. Novel Bamukmin gitu ya. Munarman sebagai orang yang suka ngasih-ngasih uang untuk demonstran gitu. Penting itu gitu. Atau nama 212 nanti ada jalannya. Kasihlah gitu. Semua orang-orang yang ikut demonstrasi 212 kalau bisa dijadikan nama-nama di semua jalan yang ada di Jakarta. Ya karena berkat mereka gitu. Jakarta dipimpin oleh gubernur yang seiman. Yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda. Itu kata Anies dulu di pidatonya. Nyambung gak nyambung pokoknya pahlawan lah gitu. Apalagi Buniani nih. Buniani itu dulu sempat mendapatkan kategori pahlawan medsos dari FPI. Pahlawan juga gitu. Jadi harus kita kasih nama jalan. Nah kalau Anies mau serius maju di Pilpres 2024 gitu ya, nggak cuma pilkada gitu, mungkin nanti nama-nama tokoh ketua partai lah kita kasih juga. Surya Paloh gitu kan, Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas lengan panjang. Asik gitu. Anies Baswedan, Anies Sapohan. Kasih jadi nama jalan itu, bagus. Ya semoga setelah itu nantinya semua warga di DKI Jakarta itu bisa sama-sama adil bersama-sama gitu. Sama-sama ganti KK, ganti KTP semua. Ya kalau cuma sebagian yang disusahin gitu ya, cuma 22 jalan, kasihan gitu. Nggak adil itu, nggak seiman itu kalau cuma 22. Ganti semua lah sekalian. Tapi dari sini pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini kan sebenarnya itu gara-gara kita juga sih gitu ya. Kita itu sering nanya Anies ini kerjanya apa? Inilah makanya dia ganti nama itu. Padahal kalau kalian nggak nanya dia nggak kerja kan nggak ada pergantian nama. Kalian tanya-tanya sih, makanya dia ganti nama. Repot semua sekarang kita. Ya karena apa yang dilakukan oleh Anies itu sebenarnya dia nggak peduli sama manfaat atau nyusahin warga atau gimana, enggak gitu. Yang penting nama dia terangkat, yang penting dia itu dicitrakan bekerja gitu. Formula E juga sama kan konsepnya gitu. Apa manfaatnya kepada warga Jakarta? Kan nggak ada. Oleh yang tiketnya dikasih gratis kok, diborong sama Sahroni, sama Zulkifli kok gitu ya. Dikasih gratis, diborong-borong gitu. Yang nyusahin malah nyusahin warganya gitu. Orang mau ke Ancol nggak bisa karena disuruh beli tiket Formula E. Ya, tapi bagi Anies nggak peduli. Yang penting event internasional, yang penting kelihatan bekerja gitu ya. Meskipun tiketnya diborong sendiri. Nah, sementara kerja-kerja yang sebenarnya bermanfaat bagi warganya itu nggak dikerjain gitu. Kalau itu tidak mampu untuk meningkatkan elektabilitas atau popularitas nama Anies, nggak dikerjain semua. Seperti misalkan keruk sungai, itu harus ada pengadilan dulu, baru mau dia keruk sungai itu. Atau bangun rumah susun,
OKOC yang katanya akan dimodalin, dicarikan pembeli, dikasih pelatihan. Omong kosong semua itu. Tapi itu semua nggak dikerjain gitu. Kenapa? Karena kalau dikerjain biasa. Gubernur-gubernur sebelum Anies keruk sungai itu biasa. Dan sudah terbukti gitu. Nggak meningkatkan elektabilitas. Kalau maju lagi di pilkada kalah ternyata. Orang yang bekerja untuk masyarakat, untuk manfaat yang sebenar-benarnya ternyata kalah sama yang mengejar popularitas. Makanya Anies ya kejar yang bisa menghasilkan suara gitu ya. Nah, selain soal ngubah nama jalan, Anies ini juga kemarin kemudian juga mencabut izin Holy Wings. Jadi di Jakarta itu ada 12 outlet Holy Wing, dicabut semua sama dia. Atas arahan gubernur seiman. Ya Anies gak peduli sama orang-orang yang nanti akan otomatis ter-PHK dan gak bisa kerja setelah ini gara-gara outletnya ditutup semua gitu ya. Kalau 12, kalau satu outlet 100 orang ya sudah berapa itu? 1000-an orang gitu. Itu kalau 100, kalau lebih dari itu, banyak itu orang-orang akan gak dapat kerja habis ini, PHK lagi semua itu. Ya tapi Anies gak peduli sekali lagi gitu. Yang penting meningkatkan elektabilitas dia dan mengukuhkan bahwa dia adalah gubernur yang seiman. Makanya tutup semua Holy Wing yang sudah jual-jualin bir. Gak boleh, ini haram. Padahal undang-undang kita di Indonesia jual bir itu boleh gitu. Diatur kok undang-undangnya, dibolehkan kok itu. Pemprov DKI yang pimpinannya gubernur seiman, itu sahamnya di bir masih ada tuh. Dividennya sampai 60 miliar katanya. Yang Holy Wing ini jual-jual bir ini nggak nyampe 60 miliar itu. Tapi udah dicabut izinnya. Demi apa? Demi gubernur seiman. Jadi kalau dipikir-pikir, Anies ini kayak orang-orang khilafah itu gitu ya. Teriak-teriak khilafah, ganti sistem khilafah. Tapi mereka menikmati sistem demokrasi. Menikmati sistem perbankan yang katanya penuh riba dan sebagainya. Ya kalau kita tanya kepada mereka simpan uang di mana? Di bank. Kalau mereka teriak-teriak khilafah dan demonstrasi di jalanan, mereka atas nama apa? Demokrasi. Tapi menuntut khilafah gitu. Dan pola pikirnya ini udah mirip gitu kayak Anies gitu. Karena apapun masalah di negeri ini, apapun permasalahannya, itu solusinya khilafah gitu. Jadi sistem di negara kita ini harus dibubarin, ganti khilafah. Sama kayak Holy Wing. Pokoknya ada satu momentum gitu ya, udahlah bubarin semua. Yang penting solusinya adalah gubernur seiman. Mereka nggak peduli, Anies tuh nggak peduli sama warga-warga yang kecil-kecil gitu ya, yang kerja di Holy Wing, ribuan orang. Terserah mereka lah, mau mati, mau apa kayak terserah gitu. Yang penting nama Anies naik. Jadi gimana? Ya bersyukur ya, nggak apa-apa lah gitu ya, namanya gubernur seiman gitu kan. Nggak apa-apa, toh ini kan memang gubernur pilihan warga Jakarta yang pengen agar Jakarta ini dipimpin oleh gubernur yang seiman gitu. Ya kita harus syukuri, nggak apa-apa bersusah payah di dunia ini sebentar kok. Dunia ini kan nggak dibawa mati, jadi ya sudahlah, yang penting masuk surga. Iya kan gitu kan. Itu kan janji-janji surga yang ditawarkan oleh gubernur seiman yang dulu. Ya kalau gubernur seiman, janjinya emang harus janji surga. Nah, kalau yang janjinya orang-orang kafir, janjinya harus yang apa adanya. Yang jelek bilang jelek, yang nggak jelek dibilang jelek. Itu janji orang kafir itu. Yang seiman gitu harus janji surga. Kalau nggak janji surga nggak bisa. Jadi dari kasus ini gitu ya, dari kasus Holy Wing yang sudah nyusahin orang, dari kasus pergantian nama jalan yang juga nyusahin orang, ini kan pertanyaannya kepada Nasdem, kepada Partai Demokrat yang masih katanya menjadi partai nasionalis di Indonesia, kita kan jadi bertanya, ini kalian mau lanjutin nih, mau dukung Anies? Tetap mau nyapresin Anies nih, yakin gitu ya. Ini kalau Anies yang berkuasa gitu ya. Ini nggak berkuasa aja udah kayak gini nih. Udah bikin repot. Yang demi nama dan popularitasnya dia nggak peduli dengan nasib orang lain gitu. Pokoknya hajar aja.
Munafik semuanya gitu ya. Partai-partai politik hari ini yang mendukung Anies bagi saya juga munafik gitu. Ya kalian sama aja kayak Anies gitu. Yang katanya anti dengan BIR padahal punya saham BIR. Kalian juga sama, katanya partai nasionalis tapi mendukung bapak politik identitas yang memainkan SARA, dan sudah jelas data-datanya jejak digital itu terlalu banyak untuk dihapus, dan nggak mungkin dihapus, terlalu banyak gitu. Gimana cara ngapusnya? Mau kita ganti aja juga nggak bisa. Mau ditimpa dengan isu ganti nama apa nggak bisa gitu. Malah yang muncul dalam benak masyarakat Indonesia hari ini gitu ya, mungkin nama-nama jalan yang perlu dipikirkan ulang bagi Anies, ya nama Nenek Hindun. Nama seorang pendukung Ahok yang tidak disolatin gara-gara milih Ahok, gara-gara nggak milih Anies. Itu pahlawan juga tuh kepada Anies gitu. Ya meskipun dulu dia dukung Ahok. Karena untuk nakut-nakutin kepada semua orang gitu. Kalau semua orang ini meninggal dunia nantinya, itu nggak disolatin sama pendukung Anies. Ya karena masjid-masjid dikuasain kan sama politik-politik mereka gitu. Emang cara mereka kayak gitu. Nah, Nasdem, Demokrat, kalau masih sampai sekarang masih kekeh mau mendukung Anies, ya baiknya ubah nama sekalian gitu, jangan Nasdem, jangan Demokrat. Partai Khilafah kayak atau partai FPI gitu, biar lebih cocok. Partai Kadrun Indonesia gitu, PKI. Lebih pas gitu daripada nasionalis demokratis ini apa? Gak cocok sama langkah kalian gitu, sama kebijakan-kebijakan kalian. Jadi ya semoga kita bisa berpikir untuk negeri ini, untuk bangsa ini, jangan sampai orang-orang seperti ini dan semua partai politik yang mendukungnya hari ini, Demokrat, Nasdem, PKS, udahlah kita bubarin aja sekalian gitu. Ya bubarinya dengan cara gak memilih mereka gitu. Hapuskan partai-partai ini di Senayan, semoga 2024 dan setelahnya kita menjadi negara yang lebih baik, tanpa khilafah-khilafahan, tanpa pemikiran-pemikiran sempit seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.